Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisanah al-ba'du. Para hadirin jamaah yang muliakan, bersama-sama kita memanjatkan disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, daya serta inayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali di subuh ini dalam kajian-kajian di masjid kita, Masjid Jami'ul Kota Sinaruk. Kebetulan ada pertukaran jadwal. Ustaz Abdul Rahman minta tukar jadwal karena beliau ada acara ya. Jadi pekan depan Ustaz Abdul Rahman gitu ya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali kaji kita pagi ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita doakan para almarhumah, orang tua kita, guru kita, ya, jemaah kita yang telah berpulang, semoga Allah curahkan rahmat dan maghfirah-Nya, dan kita beserta keluarga kita diberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna, serta dimudahkan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin niyyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadabbura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sampai kepada surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul kitabu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi
kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216 bercerita tentang perintah berperang. Perintah berperang itu banyak yang enggan sebenarnya ya. Banyak yang gak mau. Kutiba itu ditafsirkan dengan furido, artinya diwajibkan. Sama dengan kutiba alaikumus syiyam, artinya diwajibkan bagimu berpuasa. Sama, kutiba ay furido. Asalnya kutiba artinya kan ditulis, bermakna furido, diwajibkan. Diwajibkan atasmu kita perang lil kufari, memerangi orang kafir. Wa huwa kurhun lakum, sedangkan perang itu sesuatu yang kalian benci. Kenapa orang saat itu benci dengan perang? Tobaan lima syaqqatihi, karena memang kebiasaan orang dulu itu membenci perang lima syaqqatihi, karena beratnya penderitaan perang. Ya, banyaknya korban jiwa, harta keluarga harus ditinggalkan, ya, apalagi yang manten baru gitu kan. Makanya ketika di Korea mana itu Selatan atau mana wajib militer, itu orang-orang sipilnya sah. Kalau udah wajib militer kan, karena tahu resiko perang itu. Mereka benci perang. Lalu sambung Allah dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal dia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu suka sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi dia buruk bagimu. Dalam konteks ayat ini kan tentang perang Bapak, ya, yang mereka anggap buruk. Tapi kata Quran beda. Bisa jadi yang menurut kamu buruk baik, bisa jadi yang kamu bilang baik buruk. Apa ada kebaikan dari perang? Ditafsirkan di sini, limailin nafsi ila syahawat, karena kecenderungan nafsu kepada syahwat, keinginan-keinginan, lihalakiha, untuk kehancurannya. Jadi pandangannya kan kalau misalnya perang hancur kita, kalau kalah mati kita, gitu. Wa nufuriha anit taklifil mujibati li sa'adatiha, dan enggan untuk mengemban tugas-tugas, padahal tugas itu li sa'adatiha, untuk kebahagiaannya. Fala'alla lakum fil qitali, maka boleh jadi terdapat di dalam perang itu, wa in karihtumuhu, sekalipun kalian membencinya, khairan, ada kebaikan. Di setiap perintah Allah pasti ada kebaikannya. Ini mereka benci dengan perang. Pasti kalau disuruh perang, dalam perang itu ada kebaikan. Apa? Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam perang itu imma zafar, ada kemenangan, wal ghanimatu, harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu diambil. Kalau musuhnya kalah, ya, musuhnya yang sisanya menyerah atau mati semua, harta rampasannya diambil, nanti dibagi-bagikan. Besar itu, bukan kecil. Kemenangan, harta rampasan, wasyahadati
status meninggal syahid. Nah, ini mahal sekali nih Pak. Di zaman itu status meninggal syahid itu menjadi buruan. Bahkan ada sahabat Nabi yang bercita-cita matinya di peperangan. Kenapa? Karena pengen mati syahid. Siapa? Di antaranya panglima paling berani di dalam Islam. Tubuhnya lebih dari 72 luka bekas sabetan pedang musuh. Jadi kalau buka baju nih, Haji Iwan, nggak ada. Ya, Haji Iwan buka baju, bekas apa coba? Bekas apa Ji? Oh, bekas imunisasi di sini. Ini beliau nih, panglima nih. Begitu diunjukin bajunya kepada sahabat yang lain ini, kenapa? Lebih dari 72 bekas sabetan pedang, panah dan sebagainya. Siapa? Ketika Khalifah Umar bin Khattab ini dipensiunkan nih, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu panglima paling berani, musuh semua takut sama dia. Begitu masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalid diturunin pangkatnya dari paling tinggi apa paling tinggi namanya itu, panglima TNI gitu ya, diturunin pangkatnya jadi prajurit biasa. Nah, kalau di kita mah begitu, nggak mau ya, udah jadi direktur, jadi satpam, umpama gitu kan, jadi bawahan, nggak mau. Tapi Khalid bin Walid begitu dia selesai tugasnya, kembali jadi pasukan biasa, ikut perang. Sehingga temannya apa namanya, mantan pasukannya gitu, komandan, kok ikut perang gitu, kan udah nggak jadi komandan gitu. Kata Khalid bin Walid, kau kira saya perang karena saya menjabat sebagai jenderal gitu? Nah, saya berperang karena Allah, ingin mati syahid. Dalam di perang itu pun beliau meninggal, yang akhirnya meninggalnya karena sakit. Sedihnya dia di situ. Hidupnya dipertaruhkan untuk supaya mati syahid, nggak mati syahid. Makanya syahid itu sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat mahal. Orang pengen berperang itu statusnya itu mati syahid. Itulah nilai kebaikan perang di zaman itu. Ada kemenangan, harta rampasan, kemudian status mati syahid, wal ajru, dan juga mendapat pahala. Wa fi tarkihi, dan dalam meninggalkan perang. Wa in ahbabtumuhu, sekalipun engkau menyukainya, syarran, bisa jadi di situ ada keburukan. Senangnya ninggalin perang, ya, karena takut mati, takut kalah, takut hancur, ya. Syarran, bisa jadi ada keburukan. Li'anna fihi, karena di dalam meninggalkan perang itu al-dhillu, ada kehinaan, wal faqru, kefakiran. Hina lah, menyerah sebelum berperang, dan nyerah aja hina. Ada al-faqru, kefakiran, wa hirmanul ajri, dan hilangnya kesempatan mendapat pahala. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah mengetahui ma huwa khairun lakum, sesuatu yang baik bagi kamu, Allah tahu. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karena itu, fabadiru, maka bersegeralah, ila ma ya'murukum bih, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Disuruh sama Allah, walaupun menurut kita nggak baik, laksanakan, karena Allah yang tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Nah, mana luas dari ayat ini adalah banyak hal
menurut kita jelek, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Jadi kalau kita minta kepada Allah begitu Pak, ya Allah berikanlah hamba ya, keputusan. Misalnya kita istikharah nih, istikharah tahu ya Pak, istikharah itu kita mohon pada Allah untuk memilih beberapa pilihan ya. Misalnya Pak Haji RW disodorin jabatan ya, jadi menteri agama, apa menteri pendidikan, apa menteri keamanan. Tiga. Akhirnya istikharah itu. Kalau tawarannya begini nih, Pak Haji RW dapat tawaran jabatan menteri pendidikan sama penjaga toko, itu jangan pakai istikharah, udah jelas jauh gitu ya. Yang istikharah itu statusnya hampir bersamaan, kebaikannya menurut kita hampir sama bingung. Nah itu kita istikharah. Atau misalnya kita mau punya mantu, gitu, calon yang pertama dengan calon yang kedua dengan calon yang ketiga sama semua, nah bingung. Nah, itu kita mintanya begitu Pak, minta yang terbaik menurut Allah gitu. Minta yang terbaik menurut Allah, karena kadang-kadang yang baik menurut kita menurut Allah enggak. Lalu ada seorang bapak, anaknya dilamar. Ini dia pengusaha yang lama. Kau akan berikan apa anakku? Kata si bapak itu. Kata orang itu, akan saya ajak jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, ke Jepang, gitu ya, ke Singapura dan sebagainya. Wah bagus. Calon yang kedua ditanya, kau akan berikan apa anakku? Akan berikan mobil mewah, akan berikan rumah yang mewah. Gitu. Nah, yang ketiga, tampangnya aja tampang orang gak punya, gitu kan? Bapaknya udah mandangnya udah begini aja, sebelah mata. Kau akan berikan apa anakku? Akan aku berikan makan setiap hari, gitu. Gitu. Yang lain udah. Terus bapaknya berpikir, oh iya ini benar, dikasih makan setiap hari. Coba kalau cuma jalan-jalan doang nggak makan. Yang satu punya mobil mewah, rumah mewah, tapi nggak punya makan nggak. Kadang-kadang menurut kita beda dengan menurut Allah. Nah, kayak kita ya, dari dulu punya cita-cita dengan yang kita kerjakan sekarang kadang berbeda. Dulu Pak Cip cita-citanya jadi pilot. Begitu sekarang ternyata bukan jadi pilot, ya kan gitu. Ya itulah yang terbaik menurut Allah. Gitu. Ada salah satu guru saya gitu. Apa namanya? Bercerita. Dulu pengennya sama si A gitu kan. Ternyata setelah berpuluh-puluh tahun si A itu setelah menikah boncengan naik motor tabrakan meninggal suaminya. Nah, akhirnya dia baru berpikir, kata kiai, kalau beneran saya jadi sama dia, yang mati saya dong gitu. Itu ya rahasianya Allah yang punya. Kenapa doa kita sudah dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan Pak, Allah punya perhitungan lain. Kalau dikasih, ini bahaya. Gitu. Ya Allah, kenapa saya nggak seperti teman saya yang lain? Gitu kan. Yang apapun serba ada, ya. Yang semuanya serba gampang, serba mudah. Saya harus bersusah payah. Gitu. Itu kata kita. Tapi kata Allah, ini yang terbaik. Kalau memang ini yang terbaik menurut Allah, insya Allah selamat. Ini dalilnya. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa qulubul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh
utusan kepada Allah, jangan lupa sisipkan kata-kata terbaik menurut engkau. Itu makna daripada Al-Baqarah 216. Kita lanjut Al-Baqarah 217. Panjangnya. Wa arsalna Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal saraya. Ketika wa arsalna Nabi mengutus, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan pertama. Ini kronologis ayat 217. Wa alaiha Abdullah bin Jahsy. Di dalamnya ada Abdullah bin Jahsy. Faqatilul musyrikina. Pasukan Abdullah bin Jahsy ini memerangi orang-orang musyrik. Wa qatalu Ibnul Hadrami, dan mereka telah membunuh Ibnul Hadrami. Kapan terjadinya? Akhir yaumin min Jumadai al-akhir. Terjadi pada hari terakhir Jumadil akhir. Wal tabasa alaihim bi Rajabin, bahkan bisa jadi sudah masuk bulan Rajab. Di akhir bulan Jumadil akhir, habis itu bulan Rajab. Iya, ini kan sekarang bulan Jumadil akhir ya. Jumadil akhir pertengahan. Jadi setengah bulan lagi ini kita udah masuk bulan Rajab, Pak. Dan bulan Rajab itu adalah bulan Hurum, bulan yang dimuliakan. Orang Arab pahamnya bulan mulia itu dilarang untuk berperang, dilarang untuk membunuh. Sedangkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy sudah membunuh Ibnu Hadrami, pasukan mereka. Fa'abbaruhum al-kufaru, maka orang-orang kafir mencela mereka bistihlalihi, karena membolehkan berperang dan membunuh orang, padahal ini bulan haram. Ya, ini kronologisnya. Panazalah, maka turunlah ayat Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Dosa besar, mesti gencatan senjata. Kalau zaman sekarang beda ya, bulan haram aja perang, apalagi bukan bulan haram. Qul qitalun fihi kabirun, artinya azimu wizran, sangat besar dosanya. Azimu wizran, sangat besar dosanya. Itu kata Allah, betul kata Allah. Berperang, membunuh di bulan haram sangat besar dosanya. Tapi ayatnya belum selesai di situ, Pak. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ini catatannya. Jawaban Allah, wasaddun an sabilillahi, artinya manqulin nasi, mencegah orang, tetapi menghalangi atau mencegah orang an sabilillahi, daripada berjuang di jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan kufur terhadap Allah. Wa masjidil harami, dan mencegah orang masuk ke Masjidil Haram, ay al-Makkah, ke Mekah. Ini yang dialami Nabi dan orang-orang mukmin saat itu. Nggak boleh masuk Mekah. Itu perjanjian Hudaybiyah 2
2 tahun nggak boleh masuk ke Mekah. Masuk ke kampung halaman sendiri nggak boleh. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan atau mengusir keluarganya dari kota Mekah. Wa hum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah nabi, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Diusir kan nabi, diusir orang-orang beriman semua, diboikot. Jadi kata Al-Quran memang benar, berperang di bulan haram itu besar dosanya. Tetapi perbuatan-perbuatan berikut ini: 1, menghalangi orang berjuang di jalan Allah; 2, kufur kepada Allah; 3, menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram, masuk ke Mekah; yang 4, mengusir orang dari Mekah. Itu akbar indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah minal kita ini daripada berperang di bulan haram. Saat itu pasukan Islam memang di akhir bulan Jumadil Akhir, awal daripada bulan Rajab, sore aja sudah masuk bulan Rajab. Maka diprotes oleh orang musyrik, bulan suci ngapa membunuh gitu. Akhirnya Allah berikan jawaban, yang mereka lakukan orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, lebih besar dosanya daripada membunuh di bulan suci. Jadi ada pembelaan dari Allah. Akbar indallah, mengusir dari Masjidil Haram, mengusir dari Mekah, menghalangi orang berjuang di jalan Allah, itu lebih besar dosanya daripada berperang. Berperang memang dosa, tapi itu lebih dosa, lebih besar. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi ayat al fitnatu asyaddu minal qatl itu, Pak, konteksnya itu perang ini. Lalu kita kan kadang-kadang fitnah, jangan difitnah dong, fitnah itu lebih besar daripada membunuh gitu. Kan seperti begitu ya. Merasa difitnah, dalilnya itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari membunuh gitu. Fitnah itu akbaru minal qatl, lebih besar dosanya daripada membunuh. Bukan. Konteks al-fitnah itu asyaddu minal qatl itu ya ini, perang ini. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan fitnah yakni asyirku minkum, kesyirikan mereka itu. Al fitnah itu dalam Al-Baqarah 217 ini artinya kesyirikan orang-orang kafir itu akbar minal qatl, dosanya lebih besar daripada membunuh. Jadi kalau kita ngomong al-fitnah itu akbar minal qatl, fitnah lebih besar daripada membunuh, nah itu konteksnya salah ayatnya ya. Ini konteksnya ketika perang ini, karena fitnahnya artinya adalah kesyirikan orang-orang kafir itu kepada Allah, ya, karena mereka menyembahnya bukan kepada Allah. Itu akbar minal qatl, lebih besar dosanya daripada membunuh. Wala yazaluna, dan senantiasa orang-orang kafir yuqatilunakum, akan memerangi kalian, hai orang-orang yang beriman, hatta yaruddukum an dinikum, sehingga mereka bisa membalikkan kamu dari agama sekarang. Mereka akan terus berusaha sampai kamu kembali ke agama mereka, keluar dari Islam, ya. Kembali dari agama kalian ilal kufri, menjadi kafir lagi. Ini istaqamu, jika mereka mampu. Wa may yartad, barang siapa yang murtad, kembali ke agama aslinya dulu tuh, dari Islam, minkum, dari kalian, ad-dinihi, dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat
a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah orang yang habitat, sia-sia a'maluhum, amal perbuatannya yang baik-baik di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Orang murtad menjadi sia-sia. Dulunya rajin sholat, rajin sedekah. Ini kan banyak juga kasus gitu ya Pak. Murtad, maka hilanglah semua amalnya. Kenapa? Karena imannya udah hilang. Kan dasar kita beramal itu iman. Kita sholat karena iman, kita berpuasa karena iman. Sekarang imannya berubah haluan. Nah, hilang semua amal perbuatan, sia-sia. Tidak dihitung pahala-pahalanya, wala thawaba 'alaiha, tidak ada pahala lagi atasnya. Wa taqayyudu bil mauti, ini ada kalimat fayamut, maka dia akan mati. Nah, itu mengartikan bahwa ketika mati dalam keadaan kafir. Ini bermakna bahwa yufidu annahu law raja'a ilal islami yang dulu, apabila dia kembali ke Islam maka batallah kekafirannya, pahalanya ada lagi, pahalanya kembali lagi kalau dia tobat kembali kepada Islam. Seperti wala yu'idu, tidak mengulang kal haji, seperti haji masalah. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Seseorang dia udah haji, dia rajin beramal, kemudian dia murtad. Andai kata dia mati dalam keadaan kafir, maka hilanglah amal-amalnya itu, terhapus hajinya, sholatnya. Andai kata sebelum mati dia sempat taubat, dia sadar dan taubat, maka amal-amalnya, pahalanya kembali lagi. Nggak hilang gelar hajinya, nggak hilang, nggak perlu mengulang. Ada yang begitu ya. Oh kalau gitu begitu dulu dah. Ntar menjelang 70 tahun kita taubat. Iya kan? Iya. 70 tahun kan kita udah mati kita taubat dah. Tapi kan masalahnya enggak kita tahu meninggalnya kapan. Apa begitu murtad langsung meninggal? Bisa jadi rugi dong, ya kan? Masalahnya kita nggak bisa jamin sampai ke 70. Ada yang udah ngalamin 70 di sini? Belum ada? Ya. Hah? Hari-hari? Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka lah orang-orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Masih tentang perang di ayat 218. Walamma zanna sariyah, tatkala para pasukan itu mengira annahum idza salimu, bahwasanya mereka ketika selamat minal ismi, dari dosa, fala yahsulu lahum, tidak mendapat bagi mereka ajrun, pahala. Karena tadi apa? Memerangi kafirnya itu di bulan suci, bulan kurung, bulan Rajab. Ya kita ini kalau menang juga kagak dapat pahala perangnya. Emang kenapa? Karena perangnya di bulan haram. Nazala, maka turunlah ayat innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Turun ayat sebagai jawabannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman
hijrah ke Madinah. Karena memang perintah perang itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah nggak pernah orang Islam itu perang, diperintahkan. Ya, nggak pernah. Begitu diusir dari Mekah, maka berlakulah kebolehan untuk berperang. Kenapa? Udah dizalimi. Apa dizaliminya? Usir. Yang kedua, diserang duluan oleh orang kafir, mau dihancurin Madinah. Ya kan? Banyak alasan itu. Kenapa Allah perintahkan untuk perang? Tadinya di Mekah nggak ada. Itu membantah pendapat orientalis yang mengatakan bahwa Islam identik dengan darah dan pedang, gitu. Artinya hobinya perang, bukan. Setelah ditelisik bukti sejarahnya nggak begitu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, fariqu awqanihim, jadi orang yang telah meninggalkan tanah kelahirannya. Itu Nabi lahir di Mekah, diusir dari Mekah. Bayangin, kalau bapak kan dari Sleman ke sini sukarela, ya kan? Dari Jogja ke sini kemauan sendiri. Dari Palembang ke sini mau diusir? Enggak kan? Kemauan sendiri. Itu namanya bukan diusir. Kalau Nabi dipaksa diusir. Kalau nggak pergi malam itu mati. Mau dibunuh. Wajahadu fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah, li'ilahi dinihi, untuk meninggikan atau mengangkat agama Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Aisawabahu, yakni mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawabannya. Para pasukan khawatir dan pahala nggak nih? Nah ini jawabannya, dapat pahala. Wallahu ghafurun, Allah itu Maha Pengampun, lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, rahimun, Maha Penyayang. Surah jam 5 31 32, ya, 5 menit lagi ya. Satu ayat lagi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepada Muhammad 'anil khamri wal maisir, daripada khamar dan judi. Dua 19. Ma hukmuhuma, apa hukum keduanya? Kalau yang kita tahu khamar hukumnya haram. Kalau dalam hadis Nabi, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr. Apa kek namanya, apa kek jenisnya, termasuk khamr. Kita pahamnya kadang khamr itu yang minuman. Iya, padahal kullu muskirin khamrun, apapun yang merusak akal itu termasuk khamr. Mau berupa pil, mau berupa serbuk, mau berupa minuman, mau berupa asap. Kalau itu merusak akal, kalau itu memabukkan, maka termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Dikit doang, dikit. Seteguk buat namatin doang, namatin. Ada begitu tuh ya. Dan ada hadis lain itu kan, ma askar kasir, sesuatu yang banyak yang bisa memabukkan, faqalilu haramun, maka sedikit pun juga haram. Banyak riwayat-riwayat yang lain, Pak. Barang siapa memasukkan sesuatu yang haram, maka sama aja memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Ini naudzubillah. Mereka bertanya kepada Harun tentang hukum daripada khamr dan judi. Apa jawabnya? Ini dulu asbab nuzul ayat 219 ini, Pak. Orang beriman saat itu, karena dalam masalah khamr itu Al-Quran turunnya nggak langsung mengharapkan,
suruh menjauhi khamar. Ya, kenapa? Khamar itu adalah perbuatan setan. Lama kelamaan baru kayak gini. Setelah itu nanti baru yang betul-betul mutlak haram. Aja ada proses, enggak ujug-ujug. Di asbabun nuzul ayat 219 ini, itu dulu orang-orang itu masih sebagian yang minum minuman khamar, berjudi, sebagian lagi sudah meninggalkan. Di fase kedua dalam pengharaman khamar, ya. Maka turunlah itu ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa jawabannya? Qul lahum fihima ismun kabir. Bahwasanya di dalam khamar dan judi itu ismun kabirun, dosa yang besar, ay azimun. Ada juga yang baca ismun kasirun, riwayat lain. Lima yang sungguh bisa berpihak karena dengan sebab khamar dan judi terjadi apa? Minal mukhasomati, terjadilah sengketa atau pertengkaran, ribut gara-gara judi, gara-gara khamar. Benar nggak? Orang mabuk senggol dikit juga udah melayang. Akhirnya udah judi, yang menang girang, yang kalah emosi. Wal musyatimati, dan caci maki. Wa qaulil bakhsi, dan juga ucapan-ucapan kasar yang tidak pantas. Wa manafi'u linnas, dan di dalam judi dan khamar itu juga ada manfaat bagi manusia. Ini pasangan dua begini. Khamar dan judi dosa, tapi di khamar dan judi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, bagaimana dalam fase pengharaman kedua ini tentang khamar, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Itu dikontinu di ayat ini ya, tuntas. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujadil Fatihah. Allahumma faqina Muhammad nabiyyin wa ulamaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bi sallallahu wa tahiyyatu bi salam.